Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reski Febrianti Siregar dengan NIM 8040190393, mahasiswi Universitas Dinamika Bangsa Jambi, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Enterprise Informasi System dengan judul pemodelan proses bisnis. Pada pemodelan proses bisnis akan membahas dua model, yaitu Business Process Modeling Notation dan Unified Modeling Language UML. Studi kasus yang saya pilih adalah Sistem Informasi Rekam Medis pada Puskesmas Sungai Bulian. Pendahuluan sebelum memasuki pembahasannya pada model-model, saya akan membahas apa pengertian dari proses bisnis. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait untuk mencapai tujuan bisnis tertentu yang diselesaikan secara berurutan ataupun paralel oleh manusia ataupun sistem baik dalam maupun di luar organisasi. Pemodelan proses bisnis adalah teknik atau cara untuk memahami, mendesain, dan menganalisa suatu proses bisnis di mana manfaatnya untuk membantu institusi atau perusahaan memahami proses bisnisnya dengan baik, mengidentifikasi permasalahan seperti critical path atau bottleneck yang mungkin terjadi, mengembangkan, mendokumentasi, serta mengkomunikasikannya pada semua pemangku kepentingan bisnis sehingga perusahaan dapat meningkatkan performance dari pengelolaan proses bisnisnya. Pemodelan proses bisnis. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua model proses bisnis, yaitu yang pertama Business Process Modeling Notation atau BPMN. Ini adalah model yang menggambarkan suatu bisnis proses diagram yang mana didasarkan kepada teknik diagram alur, dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis di mana terdapat aktivitas dan kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja. Diagram BPMN terdiri atas elemen yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada flow object. Nah, flow object ini itu mempresentasikan dalam bentuk lingkaran dan menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu. Ada dua jenis event yang ada di flow object ini. Yang pertama ada start dan intermediate dan end. Event-event ini mempengaruhi alur proses dan biasanya menyebabkan terjadinya kejadian atau trigger atau sebuah dampak atau biasanya disebut result. Masing-masing mewakili kejadian dimulainya proses bisnis, interupsi proses bisnis, dan akhir dari proses bisnis. Untuk setiap jenis event tersebut sendiri terbagi atas beberapa jenis, misalnya message start yang dilambangkan seperti start event namun mendapatkan tambahan lambang amplop di dalamnya, yang berarti ada pesan event tersebut dimulai dengan masuknya pesan. Bentuk dari start yaitu bentuknya seperti lingkaran, lalu kalau bentuk dari intermediate itu lingkaran di dalam lingkaran, jadi kayak lingkaran terus di dalam lingkaran lagi. Jadi ada dua lingkaran. Lalu kalau bentuk N itu gambarnya lingkaran dengan garis yang agak tebal. Lalu pada flow object itu ada dua kan tadi yang sudah disebutkan. Terus yang keduanya ada activity yang mempresentasikan pekerjaan atau task yang harus diselesaikan. Ada 4 macam activity, yaitu task, looping task, sub-process, dan looping sub-process. Lalu, kategori yang kedua itu ada connecting. Nah, connecting object. Connecting object ini merupakan aliran pesan antar proses di mana satu kejadian dengan kejadian lainnya itu saling berhubungan dan merepresentasikan dari hubungan tersebut. Adapun simbol-simbol atau gambar dalam penulisan connecting object yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sequence flow yang mempresentasikan pilihan default untuk menjalankan proses. Ini tuh digambarkan seperti tanda panah.
Lalu yang kedua ada message flow. Ia merepresentasikan aliran pesan antar proses. Lalu bentuk gambarnya itu tanda panah, garisnya putus-putus, ya tanda panah, terus garisnya itu putus-putus. Lalu yang ketiga ada association yang digunakan untuk menghubungkan elemen dengan artifact. Ini digambarin seperti garis putus-putus lurus, garis putus-putus. Lalu yang kategori yang ketiga ada swimlines. Elemen ini digunakan untuk mengkategorikan secara visual seluruh elemen dalam diagram. Ada dua jenis swimlines yaitu pool dan land. Perbedaannya adalah land terletak di bagian dalam pool untuk mengkategorisasi elemen-elemen di dalam pool menjadi lebih spesifik. Lalu yang terakhir ada artifacts. Elemen ini tuh digunakan untuk memberi penjelasan di diagram. Elemen ini terdiri atas 3 jenis yaitu data object, group, annotation. Lalu notasi BPMN dapat memodelkan pesan kompleks yang dilakukan antar pelaku bisnis. Bagian dari pelaku bisnis, salah satu kelebihan diagram BPMN adalah kemampuan dalam memodelkan aliran pesan karena dapat menggambarkan secara grafis pemisahan aliran proses berdasarkan organisasi atau departemen yang melakukannya. Itu sekilas dari penjelasan kategori-kategori terkait dengan pemodelan bisnis proses modeling notation. Lalu ada juga model Unified Modeling Language UML. Ini kita bahas singkat saja. Ini adalah salah satu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. UML digunakan sebagai alat transfer ilmu tentang sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari developer satu ke developer lainnya. UML berfungsi sebagai jembatan penerjemah antara pengembang sistem dengan pengguna. Nah, pada model UML ini itu di sini kita punya batasan masalah karena akan membahas 2 diagram saja, yaitu use case diagram dan activity diagram. Use case diagram itu adalah salah satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case itu dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna, sistem dengan sistemnya. Lalu kalau yang activity diagram itu dalam bahasa Indonesianya berarti diagram aktivitas yang merupakan sebuah diagram dapat memodelkan berbagai proses terjadi pada sistem. Diagram ini digambarkan secara vertikal dan pengembangan dari si model diagram use case tersebut. Lalu selanjutnya, sistem informasi rekam medis. Bagi teman-teman yang belum tahu rekam medis atau sistem informasi rekam medis itu seperti apa, di sini saya akan sedikit menjelaskannya. Rekam medis itu berisi tentang catatan dan dokumen seperti identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan pasien yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan yang lain yang telah diberikan kepada pasien. Pada sistem informasi rekam medis ini, dokter itu tidak perlu lagi melakukan pencatatan rekam medis ini secara manual atau melalui kertas, ataupun buku agenda. Akan tetapi melalui sistem yang telah terintegrasi dengan baik, dan juga pasien akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, terutama yang menyangkut tentang rekam medisnya. Nah, pada studi kasus kali ini, sistem informasi rekam medis yang akan dibuat di Puskesmas Sungai Bulian. Di Puskesmas Sungai Bulian yang beralamat di Desa Sungai Bulian, Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin, di Jambi itu melakukan pengolahan data rekam medisnya masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mencatat di buku agenda ada rekam medis, baik itu berupa identitas pasien, keluhan penyakit pasien, dan obat yang akan diberikan pada pasien, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Untuk itu diperlukan manajemen nih agar kegiatan pengolahan data pada Puskesmas Sungai Bulian bisa menjadi lebih baik. Nah, maka dari itu adanya perancangan sistem informasi rekam medis ini untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di Puskesmas agar lebih mempermudah. Baik, kita lanjut ke model yang pertama, yaitu Business Process Modeling Notation atau BPMN. Pada kali ini
Objek yang menjadi kajian saya itu dibatasi hanya mengenai pengolahan data rekam medis, di mana proses dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu proses inti, proses pendukung, dan proses peningkatan yang digambarkan pada gambar berikut. Yang pertama itu ada proses inti. Proses inti itu terdapat beberapa poin. Yang pertama menerima pasien, yang kedua memasukkan data pasien, yang ketiga rekam medis pasien, dan yang keempat resep obat. Proses inti adalah proses yang menjadi hal yang mutlak harus ada dalam aktivitas medis, karena di dalamnya berisi tahapan mulai dari penerimaan pasien sebagai input serta prosesnya adalah pada saat aktivitas pemeriksaan pasien, dan sebagai output dari proses ini adalah resep obat. Lalu yang kedua ada proses pendukung yang memiliki beberapa poin. Yang pertama sosialisasi pelayanan puskesmas, yang ketiga pengolahan aset dan inventaris, dan keempat pengelolaan kepegawaian, dan yang terakhir pelayanan administrasi. Proses pendukung ini tuh sebagai pendukung aktivitas medis saja, tetapi walaupun begitu proses ini memegang peranan yang sangat penting dan signifikan demi terciptanya suasana dalam medis yang lebih baik. Lalu yang ketiga, proses peningkatan ada beberapa poin, yaitu pelayanan, pengendalian dokumen, analisis data, audit, tinjauan manajemen, dan yang terakhir penanganan keluhan. Proses peningkatan dijadikan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap proses inti, sehingga seluruh proses dapat lebih bersinergi dengan lebih baik lagi, dan hasilnya adalah output yang diharapkan akan tercipta dengan sempurna sesuai dengan harapan, dan dapat digambarkan pada gambar berikut. Pertama, kita akan membahas tentang alur dari model BPMN atau Business Process Modeling Notation pada rekam medis Puskesmas Sungai Bulian. Bagian rekam medis itu mempunyai fungsi yang sangat strategis, karena kinerja rekam medis ini berpengaruh terhadap pengolahan data rekam medis pada puskesmas. Pada alurnya itu terdapat 3 bagian, yaitu pasien, pendaftaran, lalu perawat. Dimulai dari pasien, yang dimana pada pendaftaran itu sistem menerima pasien, lalu jika terdapat aktivitas keputusan, jika iya akan menginput data pasien, lalu jika tidak itu akan mencari data pasien, ataupun jika pasien baru akan mencari data pasien. Lalu setelah aktivitas tadi lanjut ke input rekam medis pasien. Setelah perawat menginput rekam medis pasien, akan mencetak resep obat. Dan yang terakhir dari aktivitas alur BPMN rekam medis Puskesmas Sungai Bulian itu menginput data kunjungan. Nah, kita membahas model BPMN tadi. Selanjutnya kita akan membahas pada model UML. Nah, di sini kita akan hanya membahas 2 saja diagramnya, yaitu use case diagram dan activity diagram. Use case diagram berikut adalah suatu diagram yang dibuat untuk menggambarkan sistem yang baru dengan memiliki 2 aktor pada sistem informasi rekam medis Puskesmas Sungai Bulian ini, dengan 2 aktor, yaitu admin dan perawat. Identifikasi aktornya, yang pertama perawat. Perawat adalah aktor yang dapat mengelola data rekam medis. Dengan wewenang, dia dapat mengelola data resep serta dapat mengelola data rekam medis pasien. Yang kedua, aktor admin. Aktor admin yang dapat mengelola data puskesmas dengan dapat menambah, mengubah, dan menghapus data, yang memiliki lumayan banyak wewenang dibandingkan dari si aktor perawat. Yang pertama, dapat mengelola data dokter, dapat mengelola data perawat, mengelola data jadwal dokter, dapat mengelola data obat, dapat mengelola data pasien, serta dapat mengelola data kunjungan pasien. Berikut merupakan identifikasi use case yang akan dibahas. Yang pertama itu login. Pada use case login, perawat ataupun admin itu dapat masuk ke dalam halaman utama dengan menginput nama, password, dan status dengan benar untuk masuk ke dalam sistem. Dan yang kedua, mengelola data dokter. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data dokter sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, mengelola data perawat. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data perawat sesuai dengan kebutuhannya. Lalu use case yang keempat, mengelola data jadwal dokter. Admin dapat
menambah, mengubah, dan menghapus jadwal dokter sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, dengan use case mengolah data obat, admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menambah stok obat sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, mengelola data pasien. Admin dapat menambah, mengubah, dan admin menghapus data pasien sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, mengelola data kunjungan pasien. Admin dapat menambah dan menghapus data kunjungan pasien sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedelapan, mengelola data rekam medis. Perawat dapat menambah dan menghapus data penyakit pada rekam medis pasien sesuai dengan kebutuhannya. Yang kesembilan, mengelola data resep. Perawat dapat menambah dan menghapus data resep yang diberikan pasien sesuai dengan penyakitnya. Yang kesepuluh, melihat dan mencetak laporan-laporan. Perawat atau admin itu dapat melihat dan mencetak laporan-laporan diperlukan seperti laporan dokter, laporan pasien, laporan obat, dan laporan puskesmas Sungai Bulian dari pasien. Dan yang terakhir, pada use terakhir yaitu logout. Admin atau perawat itu dapat keluar dari sistem dengan mengklik menu logout. Lalu selanjutnya akan membahas activity diagram. Objek yang menjadi kajian saya itu dibatasi hanya mengenai pengolahan data rekam medis seperti data pasien, data penyakit, dan obat pada puskesmas Sungai Bulian. Activity diagram itu digunakan untuk menggambarkan proses alur logika dari program. Berikut adalah activity diagram yang digunakan dalam merancang sistem pada puskesmas Sungai Bulian. Pada activity diagram ini saya kan hanya mengambil beberapa activity diagram saja dari use case. Yang pertama, activity diagram mengolah data pasien. Activity diagram mengolah data pasien itu menggambarkan aktivitas dari admin menambah, mengubah, dan menghapus data pasien dari dalam sistem. Yang pertama itu activity diagram dengan menambah pasien activity diagram menggambarkan aktivitas admin menambah data pasien baru ke dalam sistem. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada dua bagian yaitu aktor dan sistem. Jadi ada aktivitas dari aktor maupun respon dari sistem. Yang pertama, jika aktor itu mengklik menu pasien, sistem akan merespon menampilkan menu pasien. Setelah sistem menampilkan menu pasien, aktor mengklik input data pasien dan sistem akan menampilkan form input data pasien. Lalu setelah sistem merespon dari aktor akan menginput data pasien dan mengklik tombol simpan. Lalu sistem akan merespon dengan memverifikasi data inputan. Nah, di dalam sistem itu kan terdapat verifikasi data inputan. Ada beberapa keputusan, jika salah dia akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu ketika benar, itu akan membuka koneksi ke database. Nah, jika dalam verifikasi data input itu salah dan menampilkan pesan kesalahan dan si aktor mengklik tombol OK, lalu dan mengulang lagi dengan menginput data yang benar. Nah, jika benar itu melanjutkan dengan terkoneksi, sistem akan langsung membuka koneksi ke database, lalu menyimpan data inputan, dilanjuti dengan menampilkan pesan berhasil, dan aktor mengklik OK, dan activity diagram dari menambah data pasien selesai. Lalu pada activity diagram mengubah data pasien, activity diagram mengubah data pasien itu merupakan langkah-langkah dari admin untuk mengubah data pasien dari dalam sistem. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut dan saya jelaskan. Nah, pada aktor itu adalah admin, dimulai dengan mengklik menu pasien dan sistem merespon dengan menampilkan menu pasien, dilanjuti dengan aktor yang mengklik menu tabel data pasien dan sistem merespon dengan menampilkan menu tabel data pasien, dilanjuti jika aktor
mengklik ubah, itu akan menampilkan form ubah data proses. Lalu setelah itu dilanjuti dengan menginput data ubahan, misalnya data yang salah nih, misalnya nama atau umur itu diubah kembali oleh si admin dengan input data ubahan, lalu dia mengklik tombol ubah, sistem merespon dengan memverifikasi data ubahan. Jika sudah benar, itu akan dilanjuti dengan aktivitas yang lain, yang sistem akan merespon yang lain, dan jika salah akan menampilkan pesan kesalahan bagian mana yang salah, lalu dilanjutkan tombol OK oleh si aktor, dan si aktor mengulang lagi aktivitas dengan sistem yang merespon menampilkan form ubah data pasien. Lalu jika salah tadi, aktor akan mengulang memasukkan data ubahannya, dan jika benar itu akan dilanjuti dengan membuka koneksi ke database, dilanjuti dengan menyimpan database, lalu sistem menampilkan pesan berhasil, dan si aktor mengklik OK, dan activity diagram pada mengubah data pasien selesai. Selanjutnya, setelah tadi membahas activity diagram untuk mengubah data pasien, selanjutnya itu menghapus data activity menghapus data pasien. Pada ini merupakan aktivitas dari admin untuk untuk menghapus data pasien dari dalam sistem. Yang pertama, sama seperti activity diagram yang sebelumnya, itu dimulai dari aktor mengklik menu pasien, sistem merespon dengan menampilkan menu pasien, dilanjuti dengan mengklik menu tabel data pasien si aktor, lalu sistem merespon dengan menampilkan menu tabel data pasien, dan aktor mengklik tombol hapus. Sistem merespon dengan menampilkan konfirmasi dulu, mengonfirmasi hapus data. Jika aktor mengklik tombol hapus data, akan ada dua keputusan. Itu jika diklik tombol OK akan menampilkan aktivitas selanjutnya, dan jika mengklik tombol cancel akan kembali sistem menampilkan menu tabel data pasien. Jika keputusannya mengklik tombol OK, itu sistem akan membuka koneksi ke database, lalu menghapus data pasien dengan menampilkan pesan berhasil, dan admin mengklik tombol OK, dan pada aktivitas menghapus data pasien selesai. Setelah tadi menjelaskan activity diagram dari menghapus, mengubah, dan menambah, menghapus, dan mengubah data pasien, dilanjuti dengan activity diagram mengolah data rekam medis. Pada activity diagram ini itu mengolah data rekam medis yang menggambarkan aktivitas dari perawat untuk menambah dan menghapus data penyakit rekam medis dari sistem. Yang pertama itu menambah data rekam medis. Yang dimulai dari aktor itu dengan mengklik menu rekam medis, lalu sistem menampilkan form cari, dan aktor memilih pasien dan mengklik tombol cari. Sistem menampilkan data rekam medis pasien, lalu aktor mengklik tombol tambah data rekam medis pasien, dan sistem menampilkan form input data rekam medis pasien. Lalu dilanjuti dengan menginput data rekam medis pasien dan selanjutnya setelah sistem menampilkan form input data rekam medis pasien, dilanjuti dengan menginput data rekam medis pasien dan klik tombol simpan. Setelah aktor menginput data rekam medis pasien dan mengklik tombol simpan, sistem memverifikasi data inputan, dan jika benar itu dilanjuti dengan aktivitas, dan jika aktivitas selanjutnya, dan jika salah si sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan akan kembali menampilkan form input data rekam medis pasien. Jika benar si aktor menginput rekam medis pasien, itu akan menampilkan sistem akan membuka koneksi ke database dan akan menyimpan data inputan
lalu menampilkan pesan berhasil dan aktor mengklik tombol OK. Lalu activity diagram menghapus data rekam medis. Pada aktivitas ini itu perawat untuk menghapus data penyakit rekam medis dari dalam sistem. Dimulai dari aktor dengan mengklik menu rekam medis, lalu sistem merespon dengan menampilkan form cari, lalu aktor memilih pasien dan mengklik tombol cari, dan sistem menampilkan data rekam medis pasien, lalu dilanjuti dengan aktor mengklik tombol hapus, dan sistem menampilkan konfirmasi hapus data terlebih dahulu. Lalu jika aktor mengklik tombol hapus, itu akan terdapat keputusan. Jika terdapat keputusan dulu, jika misalnya oke, si aktor memilih oke, itu akan dilanjuti dengan aktivitas selanjutnya, dan jika di cancel, itu sistem akan kembali menampilkan data rekam medis pasien. Jika aktor mengklik tombol oke, itu sistem akan membuka koneksi ke database dan menghapus data rekam medis, lalu menampilkan pesan berhasil, dan si aktor mengklik tombol OK, dan activity diagram pada menghapus data rekam medis pasien itu selesai. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas activity diagram menghapus dan menambahkan data rekam medis pasien, dilanjuti dengan activity diagram mengelola data obat dengan menggambarkan dari aktivitas admin, menambah, mengubah, dan menghapus data obat dari sistem. Activity diagram menambah data obat itu dimulai dari aktor mengklik menu obat, lalu si sistem menampilkan menu obat, aktor mengklik input data obat, dan sistem menampilkan form input data menampilkan form input data obat, dan dilanjuti dengan aktor menginput data obat. Setelah itu mengklik tombol simpan, dan sistem memverifikasi terlebih dahulu data inputan itu apakah benar atau salah. Jika benar, akan dilanjuti aktivitas selanjutnya, dan jika salah, itu si sistem akan menampilkan pesan kesalahan terlebih dahulu. Lalu jika nampil si pesan kesalahan tersebut, si aktor itu mengklik tombol OK, dan kembali sistem menampilkan form input data obat. Lalu jika benar, si sistem akan membuka koneksi ke database, lalu menyimpan data inputan serta menampilkan pesan berhasil, dan aktor mengklik tombol OK, dan pada activity diagram menambah data obat selesai. Dilanjuti setelah tadi menambah data obat, activity diagram yang kedua itu mengubah data obat. Activity diagram ini tuh mengubah data obat dengan langkah-langkah dari admin untuk mengubah data obat dari dalam sistem. Yang pertama itu dimulai dari aktor mengklik menu obat, lalu sistem itu menampilkan menu obat. Setelah sistem menampilkan menu obat, aktor mengklik menu tabel data obat, dan sistem menampilkan menu tabel data obat. Dan aktor kembali mengklik tombol ubah, dan sistem menampilkan form ubah data obat. Lalu setelah sistem menampilkan form ubah data obat, aktor dilanjuti dengan aktor input data ubahan. Misalnya ada kesalahan dalam memasukkan data obat untuk pasien itu, si aktor langsung menginput data apa yang mau diubah, lalu dilanjuti setelah selesai mengklik tombol ubah, dan sistem akan merespon terlebih dahulu. Ia memverifikasi data ubahan. Jika salah, itu akan menampilkan pesan kesalahan, dan dilanjuti aktor dengan mengklik tombol OK dari pesan kesalahan, dan si sistem kembali menampilkan form ubah data obat. Jika benar data tersebut, si sistem akan membuka koneksi ke database, lalu menyimpan data ubahan dengan menampilkan pesan berhasil, dan aktor mengklik OK,
Dan activity diagram mengubah data obat selesai. Lalu yang terakhir ada activity diagram menghapus data obat dari aktivitas admin untuk menghapus data obat dari dalam sistem. Sama seperti activity diagram sebelumnya, hal yang pertama dilakukan oleh aktor adalah mengklik menu obat, lalu sistem akan menampilkan menu obat. Aktor akan melakukan klik menu tabel data obat dan sistem akan merespon dengan menampilkan menu tabel data obat, dan kembali aktor mengklik tombol hapus, tetapi sistem akan setelah aktor mengklik tombol hapus, sistem akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu nih jika bener gak sih si aktor ini mau menghapus datanya, atau dia kepencet gitu takutnya kan dan datanya terhapus. Jadi si sistem nanya dulu setelah aktor mengklik tombol oke atau cancel, itu oke akan melanjuti dengan aktivitas selanjutnya, dan cancel itu akan kembali ke sistem akan menampilkan menu tabel data obat. Jika si aktor mengklik tombol oke, itu sistem akan membuka koneksi ke database, lalu ia menghapus data obat dan menampilkan pesan berhasil, serta aktor mengklik tombol oke, maka aktivitas dari menghapus data obat tersebut selesai. Nah, setelah tadi saya membahas dari model UML, itu ada 2 diagram, use case diagram dan activity diagram. Nah, pada studi kasus ini itu saya mendapatkan atau mengambil referensi dari skripsi mahasiswi Universitas Dinamika Bangsa Dunia Stikom, itu dengan judul Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis pada Puskesmas Sungai Bulian pada tahun 2018, itu menggunakan model BPMN. Baik, segitu saja informasi dari saya setelah kita tadi bahas tentang alur BPMN, model BPMN, serta model UML dengan membahas 2 diagram, activity diagram dan use case diagram. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi sebuah acuan untuk kita bisa membuat sebuah sistem informasi lainnya. Dan maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi maupun kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan bahkan menontonkan video presentasi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.